أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفعنا وقرة أعيننا سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وجماعته Ikhwati fillah, ahabbani Allah wa iyyakum. Al-Quranul Karim, kitabullah yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di tangan kita, merupakan kalamullah. Al-Quranul Karim huwa kalamullah azza wa jal al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz wal muta'abbad bitilawatih. Al-Quran adalah kalamullah azza wa jal yang diturunkan kepada Sayyidis Sadat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah merupakan mukjizat. Dan membaca Al-Quran ini dianggap sebagai ibadah. Maka salah satu ibadah yang mudah, murah, bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. وقد نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. Al-Quran ini, kalamullah ini, turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara wahyu. An tariqil wahyi. Wa qad nuqila ilaina bitawatur, dan sampai kepada kita dengan cara mutawatir, sehingga hampir tidak bisa dipertanyakan keabsahannya, atau dengan kata lain, validitas dari Al-Quran ini dijamin. Wa huwa majmu'un fi mushafin wahid, dan kalamullah ini, kitabullah ini disusun, dikumpulkan dalam satu mushaf, mabdu'an bi suratul Fatihah, yang mana dia diawali oleh surat Al-Fatihah, wa makhtuman bi suratin Nas, dan ditutup atau diakhiri dengan surah An-Nas. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara isi dari Al-Quran adalah yang pertama akidah, kemudian ibadah dan muamalah, kemudian hukum, kemudian sejarah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Dengan sifatnya yang syamil, yang mencakup semua hal, Al-Quran ini diturunkan salah satunya untuk menjadi solusi atas semua permasalahan yang ada di muka bumi ini. Sehingga tidak ada satupun permasalahan yang muncul di dunia ini kecuali Al-Quran telah memberikan solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan tersebut. Hanya saja terkadang kita tidak memiliki kapasitas untuk menerjemahkan solusi dari kitabullah ini. Karena untuk memahami Al-Quran, untuk mengerti isi Al-Quran, untuk memahami kandungan dari Al-Quran, untuk bisa mengerti solusi yang ditawarkan Al-Quran, kita harus memiliki perangkat. Kita harus memiliki ilmunya.
ilmu perangkat ini ada banyak sekali. Untuk bisa memahami Al-Quran, seseorang harus mengerti ulumul Quran. Seseorang harus mengerti ulumul hadis. Seorang harus mengerti usul fiqh. Seorang harus mengerti asbabun nuzul. Seorang harus mengerti balaghah. Seorang harus mengerti bahasa Arab. Harus mengerti ilmu balaghah. Harus mengerti ilmu mantiq. Dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika kita tidak memiliki perangkat itu semua? Caranya adalah is'alu ahla dzikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanyakan kepada orang-orang yang mempunyai kompetensi yang baik di dalam bidang ini. Tentunya mereka adalah para ulama alladzina kanu warasatul anbiya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kitabullah, yang kita bisa dapati dalam Kitabullah untuk banyak sekali permasalahan adalah istighfar. Istighfar. Kata istighfar ini merupakan kata aslinya dari kata ghafara yaghfiru. Kita tahu bahwa kebanyakan kata-kata dalam bahasa Arab itu tersusun dari 3 huruf saja. Begitupun kata istighfar. Ini diambil dari kata ghafara yaghfiru, mendapatkan tambahan alif, sin, dan ta. Ghafara yaghfiru artinya menghapus, memaafkan. Tambahan alif, sin, dan ta ini menunjukkan permintaan, sehingga kata istighfar ini kemudian menjadi diartikan sebagai meminta maaf, meminta ampunan. Begitupun kata-kata yang lain. Istisqa berasal dari kata saqa yasqi, ditambah alif, sin, dan ta menjadi istisqa, artinya meminta disiram, meminta air, meminta minum, dan lain sebagainya. Ikhwati fillah, terkait dengan solusi berupa istighfar ini, yang merupakan solusi untuk banyak sekali permasalahan kita, ada sebuah cerita yang diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Al-Hasan. Cerita ini bersumber dari kitab Hasyiatus Shafi ala Tafsiril Jalalain karya Imam Ahmad ibnu Muhammad As-Sawi Al-Maliki, bahwasanya suatu ketika Imam Hasan ini didatangi beberapa orang. Orang yang pertama mengadukan kepada beliau tentang masalahnya, yaitu al-faqr. Jadi dia ini dilanda kefakiran, kekurangan yang sangat. Kemudian solusi apa yang diberikan oleh Imam Hasan ini? Dia bilang, istaghfirillah. Kemudian datang lagi orang yang kedua dengan masalahnya sendiri. Dia punya masalah, dia mandul, belum bisa memiliki anak. Kemudian dijawab lagi oleh Imam Hasan ini dengan jawaban yang sama, istaghfirillah. Datang lagi orang yang ketiga. Dia ada seorang petani. Petani ini mengadukan kepada beliau bahwa tanahnya tidak bisa menghasilkan tanaman yang baik, tidak bisa menghasilkan padi yang baik, tidak bisa menghasilkan tanaman yang bagus karena gersang. Karena tanahnya gersang. Dan ternyata jawaban yang diberikan untuk orang ketiga ini sama dengan jawaban yang diberikan untuk kedua orang tadi, istaghfirillah. Sehingga orang yang menyaksikan, yaitu ada seorang yang bernama Rabi bin Sahib, memberanikan diri untuk bertanya kepada beliau, kepada Al-Hasan, kepada Imam Hasan ini.
Wahai Al-Hasan, bagaimana orang yang mendatangimu dengan mengadukan berbagai hal dan meminta pertolongan yang bermacam-macam kepadamu, mengapa hanya istighfar yang kau jadikan solusi bagi mereka? Kemudian Imam Hasan pun terdiam. Kemudian beliau membacakan beberapa ayat dari surat An-Nuh. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang lebat. Ini jawaban untuk si petani tadi. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Ini jawaban untuk orang yang kedua. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini juga jawaban untuk orang yang pertama tadi, yang mengeluhkan kefakiran. Gitu. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Istighfar ini merupakan solusi yang memiliki banyak sekali, yang merupakan solusi untuk banyak sekali permasalahan, termasuk permasalahan-permasalahan yang selain daripada yang tadi kita sebutkan. Ini baru satu solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran. Sedangkan di dalam Al-Quran itu memiliki banyak sekali solusi-solusi yang lain yang bisa kita jadikan sebagai problem solving untuk semua masalah yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.